Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok buah ingin mereview jurnal desain pelabuhan untuk pengangkutan kapal ternak, studi kasus sistem bongkar muat Pelabuhan Dungkek, Madura, yang terdiri dari saya sendiri, Rizik Alwi dengan NIM 2109929 dan Ahmad Baihaqi 2109986. Jurnal ini Jurnal Penelitian Transportasi Laut dengan volume dan halaman dan tahun volume 22 tahun 2022 dengan halaman 21 sampai 34. Sang penulis jurnal ini yaitu Ahmad Mustaqim dan Alwi Shina Hakiki. Latar belakang. Dalam jurnal dijelaskan mengenai peningkatan konsumsi daging sapi di Indonesia yang rata-rata sebesar 2,9 kg per kapita per tahun. Fatmawati Roasting dan Nasir Baso 2016, potensi sapi potong yang dimiliki sangat besar dibandingkan dengan negara tetangga. Salah satu penghasil sapi tertinggi di Indonesia berada di Jawa Timur, tepatnya di Sumeneb dengan tingkat produksi 260.000 lebih dari 260.000 ekor sapi dan kerbau. Namun terdapat perkembangbiakan di tempat berbeda, yaitu Kepulauan Sapudi dikirim Sumeneb dengan melewati pelabuhan Dunget sekitar 30 sampai 70 ekor sapi per minggunya. Bahkan lebih memiliki masalah tersendiri. Bongkar muat hewan ternak ini tidak memperhatikan kesejahteraan hewan karena infrastruktur pelabuhan Dunget yang belum memadai seperti keadaan kolam yang dangkal sehingga kapal tidak bisa bersandar sehingga sapi dipaksa untuk berenang sejauh 200 meter ke pelabuhan atau leher sapi yang diangkat dengan kren. Hal tersebut membuat biaya tambahan karena sapi cedera, hewan stres, dan sebagainya. Penelitian ini akan dibuat perencanaan pelabuhan dan desain alat bongkar muat hewan yang sesuai dengan kebutuhan proses bongkar muat saat ini di Pelabuhan Dungkek. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem bongkar muat hewan ternak. Metode yang digunakan adalah host of quality. Bertujuan membuat sistem bongkar muat yang sesuai dengan kebutuhan dengan metode optimasi yang mendapatkan nilainya untuk mendapatkan nilai kelayakan yang optimum. Nilai kelayakannya untuk sarana yang dipilih 1,56 untuk kapal katamaran 2 tanpa mesin, sementara untuk infrastruktur dermaga adalah 1,25 poin untuk dermaga HDPI. Permasalahan proses pengirimannya menggunakan kapal rakyat bongkar muat yang tidak memperhatikan kesejahteraan hewan. Dari proses bongkar muat hewan tersebut terdapat banyak masalah, di antaranya adanya sapi yang tidak terangkut karena tercebur di pantai, penurunan berat badan, hewan ternak cedera, penambahan biaya perawatan, hewan ternak stres, tidak memperhatikan kesejahteraan hewan, proses bongkar muat selama 2 jam, dan hewan ternak mudah memberontak. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini di Pelabuhan Dunget, Sumeneb. Subjek penelitian ini dari beberapa pelabuhan yang digunakan untuk naik turun ternak. Saat ini memiliki beberapa cara dalam proses bongkar muat, yaitu dengan diturunkan hewan ternak ke laut seperti yang dilakukan pelabuhan rakyat sungai, dan sapi diangkat dengan kren, sapi dipaksa diangkat dengan tangga yang curam, hewan ternak diturunkan ke laut, kemudian berjalan laut dan berjalan ke tepi pantai sekitar 200 meter dari jarak hewan dibongkar ke tepi pantai. Selanjutnya dilanjutkan oleh Abah. Selanjutnya metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu metode time series forense, yaitu memproyeksi hewan ternak yang akan diangkut ke depannya. Metode ini menggunakan data historis dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya metode house of quality, yaitu mengetahui kebutuhan perencanaan alat bongkar muat hewan ternak dan pengembangan pelabuhan yang diperlukan. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan metode QFT, penyusunan matrik HOQ dalam penyempurnaan perencanaan.
Metode selanjutnya metode pemodelan optimalisasi, yaitu metode yang digunakan untuk penentuan nilai kelayakan yang optimum dari model yang telah dibuat. Untuk membangun sarana bongkar muat hewan ternak, metode matematis dari optimasi yang digunakan dalam penentuan ukuran utama sarana bongkar muat hewan ternak yang bertujuan untuk mendapatkan nilai benefit cost ratio yang maksimum. Metode yang terakhir yaitu metode benefit cost ratio, yaitu merupakan metode untuk mengukur kelayakan alat bongkar muat hewan ternak maupun untuk menilai kelayakan pembangunan pelabuhan Dungkep. Oke, next. Baik. Oke, selanjutnya didapatkan hasil dari penelitian tersebut. Yang pertama, analisis potensi ternak. Perencanaan sistem bongkar muat hewan ternak akan dikatakan layak ketika dalam perencanaan dan perencanaan sistem bongkar muat hewan ternak didukung dengan jumlah pengguna atau jumlah bongkar muat hewan ternak yang mendukung pula. Nah, proyeksi kebutuhan jumlah bongkar muat hewan ternak selalu mengalami kenaikan dengan presentasi jumlah bongkar 90% dan mengalami kenaikan 90% dan 10% dari total bongkar muat di Pelabuhan Dongkep. Ini digunakan dengan jumlah bongkar muat ternak di 5 tahun terakhir, juga mengalami kenaikan. Pada pengaplikasian dari model persamaan matematis 1 hingga 6 didapatkan nilai kelayakan yang paling tinggi dan juga mendapatkan nilai pengeluaran yang paling sesuai dengan perencanaan sistem bongkar muat hewan ternak yang dilakukan di Pelabuhan Rakyat Dungkek. Okay, next. Yang kedua, analisis perencanaan dan pembangunan pelabuhan. Pemenuhan model sistem bongkar muat hewan ternak yang sesuai dengan permintaan TKBM digunakan metode House of Quality, di mana dapat membantu untuk membuat sistem bongkar muat hewan seperti yang diinginkan dengan mendapatkan beberapa kriteria yang digunakan dalam perancangan. Dari kriteria tersebut kemudian dilakukan respon teknis guna memenuhi standar kebutuhan dari TKBM. Respon teknis yang diberikan adalah pemanasan mesin, jumlah muatan, jenis kemudi, pagar, jumlah alat, segmentasi pagar, jenis penampung, jenis material jembatan, ukuran alat, kemudian dilakukan penyusunan pada metode AOQ. Oke, selanjutnya dilanjutkan. Yang selanjutnya yaitu model sarana bongkar muat hewan ternak. Dari hasil optimasi didapatkan ukuran utama alat dengan panjang 10 meter sampai lebar 2,1 meter, tinggi 1 meter, syarat kapal 0,5 meter dan sudah memperhatikan sisi gunaan yang diinginkan oleh operator TKPM, kemudian dilakukan desain alat bongkar muat hewan ternak. Pada model ketamaran 2 seperti gambar 4, dengan menerapkan twin hull vessel seperti yang dikembangkan oleh Harjono dapat menampung jumlah ternak sebanyak 31 ekor sapi dalam satu kali angkut. Pengembangan model katamaran 2 yang diadopsi dari Christos lebih banyak dalam mengangkut hewan ternak karena kan model ini tidak ada ruang kemudinya sehingga jumlah muatan yang ditampung lebih banyak. Selanjutnya untuk model alat bongkar muat dengan konsep konvensional atau monohull hanya dapat mengangkut hewan sebanyak 6 ekor sapi dengan ukuran sapi panjang lebar tinggi yaitu 1,2 meter, 0,4 meter, dan 1,16 meter dan berat badan 0,5 ton. Model pengembangan pelabuhan. Alternatif yang digunakan pengembangan prasarana pelabuhan diantaranya dengan menggunakan pengembangan pelabuhan dengan menggunakan model dermaga high density polyethylene dengan mengadaptasi dari desain Rustam. Dari gambar 5, dapatkan model pengembangan dermaga HDPE
dengan ukuran panjang 40 meter dan lebar 30 meter. Untuk alternatif kedua, pengembangan prasarana. Dilakukan perencanaan pengembangan dermaga dari bahan beton yang dapat dilihat pada gambar 6. Dari gambar 6, dapatkan model pengembangan dermaga beton dengan ukuran panjang 40 meter dan lebar sebesar 30 meter di samping berikut. Gambarnya di samping berikut. Alternatif berikutnya, pada gambar 7 menampilkan pengembangan prasarana dermaga dengan melakukan pengerukan kolam pelabuhan ini akan mempermudah dalam proses mengemuat hewan ternak karena dengan mengurukan ini kapal bisa melakukan sandar di dermaga. Untuk spesifikasi pengurukan kolam dermaga panjang kali lebar kali tinggi yaitu 60 kali 60 kali 4 meter. Yang selanjutnya adalah biaya produksi. Dari beberapa alternatif pengembangan pelabuhan, kemudian masing-masing dilakukan perhitungan biaya pengadaan. Tahapan berikut adalah biaya yang dilakukan untuk pengembangan sistem bongkar muat hewan ternak di Pelabuhan Rakyat Dungek, Sumeneb. Tabel 1, total biaya kapal 1 Kamtraman. Nomor 1, biaya pengadaan alat sebesar 980 juta rupiah per tahun. Nomor 2, dan selanjutnya. Dari tabel 1, jelaskan beberapa biaya yang digunakan dalam pengadaan alat dan operasional kapal Katamaran 1 di tahun pertama dengan biaya pendapatan yaitu sebesar 98 juta sehingga untuk total biaya yang dikeluarkan dalam 1 tahun yaitu sebesar 132.680.322 dengan umur ekonomi selama 5 tahun. Pada tabel 2, total biaya kapal Katamaran 2 tertera di slide berikut nih. Dari tabel 2 dijelaskan beberapa biaya yang digunakan dalam pengadaan alat operasional Katamaran 2 di tahun pertama dengan biaya pengadaan alat yaitu sebesar 189 juta sehingga untuk total biaya yang dikeluarkan dalam 1 tahun yaitu sebesar 217 juta 664 dengan umur ekonomi selama 5 tahun. Selanjutnya dibacakan oleh Abai. Biaya produksi dari beberapa alternatif pengembangan pelabuhan kemudian masing-masing dilakukan perhitungan biaya pengadaan. Tahapan berikutnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan sistem bongkar muat hewan ternak di Pelabuhan Rakyat Dungek, Sumeneb. Nah, dari tabel 1 jelaskan beberapa biaya yang digunakan dalam pengadaan alat dan operasional kapal Kataran. 1 di tahun pertama dengan biaya pengadaan alat yaitu sebesar 98 juta. Sehingga untuk total biaya yang dikeluarkan dalam 1 tahun yaitu sebesar 132.680.322 dengan umur ekonomis selama 5 tahun. Nah, di tabel 2 dijelaskan beberapa biaya yang digunakan dalam pengadaan alat dan operasional Kataran 2 di tahun pertama dengan biaya pengadaan alat yaitu sebesar 189 juta. Sehingga untuk biaya yang dikeluarkan dalam 1 tahun yaitu sebesar 217.236.694 dengan umur ekonomis selama 5 tahun. Dari tabel 3 dapat dijelaskan beberapa biaya yang digunakan dalam pengadaan alat dan operasional monohull di tahun pertama dengan biaya pengadaan alat yaitu sebesar 94 juta sehingga untuk total biaya yang dikeluarkan dalam 1 tahun yaitu sebesar 130.521.729 dengan umur ekonomi selama 5 tahun. Next. Selanjutnya, biaya produksinya pengembangan dermaga dengan menggunakan dermaga HDPE pada tabel 4 memerlukan beberapa biaya diantaranya adalah biaya pengadaan HDPE, pagar jarak ternak, pagar TKBM, nesting dolphin, gaji pegawai, dan biaya lain atau perbaikan. Sehingga nilai investasi dalam 1 kali pembangunan memerlukan biaya sebesar sekitar 1 triliun. Dengan umur ekonomi selama 15 tahun. Selanjutnya pada tabel 5, pengembangan dermaga dengan menggunakan dermaga beton
memerlukan beberapa biaya. Di antaranya adalah biaya pengadaan beton, K300, tiang panjang, selimut beton, breasting dolphin, gaji pegawai, vendor, dan wallboard. Sehingga nilai investasi dalam satu kali pembangunan memerlukan biaya sebesar 4.225 juta dengan umur ekonomis selama 20 tahun. Dan terakhir, pada tabel 6, pengembangan dermaga dengan melakukan pengerokan kolam dermaga. Nah, ini memerlukan beberapa biaya, diantaranya adalah biaya pre-BDG sounding atau pemasangan rambu, pengerukan kolam dermaga, dan gaji pegawai. Sehingga nilai investasi dalam satu kali pengerukan kolam dermaga memerlukan biaya sebesar 773 juta dengan umur ekonomis selama 5 tahun. Oke, selanjutnya. Benefit cost ratio. Setelah mengetahui nilai investasi dari masing-masing alternatif alat bongkar muat dan pengembangan pelabuhan, kemudian dilakukan perhitungan beberapa komponen biaya. Kemudian dapat didapatkan nilai kelayakan atau BCR benefit cost ratio. Berikut adalah nilai kelayakan dari beberapa alternatif yang telah diperhitungkan. Pada tabel 7, komponen biaya yang digunakan untuk menentukan nilai kelayakan dari model kapal Kataran 1. Dari tabel 7 ditampilkan beberapa komponen dari penilaian kelayakan, yaitu total biaya, pendapatan, penalti, disbenefit, dan benefit. Sehingga diperoleh nilai kelayakan sebesar 1,34, di mana ketika nilai yang didapatkan di atas 1, maka alternatif tersebut layak untuk direalisasikan. Dari tabel 8, ditampilkan beberapa komponen dari penilaian kelayakan, yaitu total biaya, pendapatan, penalti, disbenefit, dan benefit. Sehingga diperoleh nilai kelayakan sebesar 1,56, di mana ketika nilai yang didapatkan di atas 1, maka alternatif tersebut layak untuk direalisasikan. Dari tabel 9, ditampilkan beberapa komponen dari penilaian kelayakan, biaya, pendapatan, penalti, disbenefit, dan benefit. Diperoleh nilai kelayakan sebesar 1,33, sehingga jika didapatkan di atas 1, maka alternatif tersebut layak untuk direalisasikan. Nah, tabel 10 ditampilkan komponen penilaian kelayakan dari total biaya, pendapatan, penalti, disbenefit, dan benefit, sehingga diperoleh nilai kelayakan sebesar 1,35, di mana ketika nilai yang didapatkan di atas 1, maka alternatif tersebut layak untuk direalisasikan. Selanjutnya, pada tabel 11 ditampilkan beberapa komponen dari penilaian kelayakan, yaitu total biaya, pendapatan, penalti, dan disbenefit dan benefit, sehingga diperoleh nilai kelayakan sebesar 0,45, di mana ketika nilai yang didapatkan di bawah 1, maka alternatif tersebut tidak layak untuk direalisasikan. Tabel 12 dijelaskan beberapa komponen dari penilaian kelayakan, yaitu total biaya, pendapatan, penalti, disbenefit, dan benefit, sehingga diperoleh nilai kelayakan sebesar 1,26, di mana ketika nilai yang didapatkan di atas 1, maka alternatif tersebut layak untuk direalisasikan. Berikut adalah komponen biaya yang dikenakan nilai kelayakan dari model pengarukan kolam dermaga yang tambah dengan progresif modifikasi. Tabel 13 dijelaskan bahwa beberapa komponen dari penilaian kelayakan, yaitu total biaya, pendapatan, penalti, benefit, dan benefit, sehingga diperoleh nilai kelayakan sebesar 1,25, di mana ketika nilai yang dapat di atas 1, maka alternatif tersebut layak untuk direalisasikan. Tabel 14 dijelaskan bahwa beberapa komponen kelayakan, yaitu total biaya, pendapatan, penalti, disbenefit, dan benefit, sehingga diperoleh nilai kelayakan sebesar 1,29, di mana ketika yang nilai dapat 1, maka alternatif tersebut layak untuk direalisasikan. Dari nilai kelayakan
yang telah diperhitungkan kemudian dapatkan kesimpulan untuk nilai kelayakan yang paling besar dan terpilih adalah dengan menggunakan alternatif alat bongkar muat hewan yang menggunakan kapal katamaran 2 dengan daya tampung muatan sebesar 31 ekor dan nilai kelayakan sebesar 1,56 seperti yang ditampilkan pada gambar 8. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, pembahasan yang dapat Anda analisis ini cukup lengkap karena dapat dengan data-data yang serinci seperti disertai tabel, diagram, dan data-data lainnya. Kekurangan, memiliki beberapa penjelasan yang kompleks, menyebabkan pembaca kesulitan menemukan inti pembahasan dalam jurnal ini, serta dengan perhitungan yang belum bisa dipelajari. Next, Abai. Kesimpulan dari jurnal ini adalah berdasarkan dari studi literatur yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan di mana faktor yang mempengaruhi proses bongkar muat hewan ternak di pelabuhan diantaranya adalah kedalaman pelabuhan yang dangkal, sehingga menyebabkan kapal pengangkut hewan ternak tidak bisa sandar, dan tidak adanya alat bantu bongkar muat hewan ternak. Untuk alternatif yang terpilih sebagai sistem bongkar muat hewan ternak, yang terbaik yaitu model alat katamaran 2 dengan nilai BCR 1,56 dan dapat mengangkut sapi maksimum sebanyak 31 ekor. Nilai BCR tertinggi ini didapat dari jumlah muatan terbanyak, waktu dan kemudahan naik dan turunnya hewan ternak untuk dilakukan proses pengembangan selanjutnya. Sementara itu, untuk pengembangan pelabuhan yang dipilih adalah HDPE dengan nilai BCR 1,35 yang melihat dari faktor efisiensi pengembangan dermaga dengan tetap memperhatikan ketahanan alat yang terpasang. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.